Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Siti Maizul Habibah selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang penegakan hukum dan HAM. Sebelumnya, perkenalkan saya Denia Zutul Mahmulah, NIM 044, dan rekan saya Alvina Siti Khofifah, NIM 006. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Baik, terima kasih Saudari Adania. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia memiliki kaitannya dengan hukum karena HAM memiliki hukum tersendiri. Pada hakikatnya, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Hak-hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dihormati telah banyak diabaikan, bahkan dirampas oleh pihak-pihak yang sewenang-wenang. Kurang tegasnya pihak dan kurang kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum perlu dievaluasi. Masalah yang berkaitan tentang penegakan hukum HAM bukan masalah yang bisa disepelekan. Oleh karena itu, pembahasan makalah ini mengenai penegakan hukum dan HAM. Rumusan masalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hukum dan HAM? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk hukum dan HAM? Yang ketiga, apa saja instrumen HAM? Yang keempat, apa saja lembaga penegak hukum dan HAM? Yang kelima, bagaimana kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM? Tujuan, 1. Untuk mengetahui definisi dari hukum dan HAM. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukum dan HAM. 3. Untuk mengetahui instrumen HAM. 4. Untuk mengetahui lembaga penegak hukum dan HAM. 5. Untuk mengetahui kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM serta analisis kasusnya. Pengertian hukum dan HAM. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hukum. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum tertulis, yakni hukum yang kita temui dalam bentuk tulisan. Contohnya yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum ini biasanya dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat dan tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Jadi hukum tidak tertulis ini dibuat oleh masyarakat sekitar dan bentuknya tidak formal. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum ini tercatat dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hukum adat, yakni hukum yang berasal dari suatu daerah dan memiliki ciri khas masing-masing. Jadi setiap daerah itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Yang keempat, hukum traktat, yaitu hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antar negara-negara yang terlibat. Yang kelima yaitu hukum doktrin, yaitu hukum yang diciptakan dari pendapat berbagai para ahli hukum. Next.
Berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum ius constitutum, yakni hukum positif yang berlaku saat ini untuk suatu masyarakat. Yang kedua yaitu hukum ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku di masa. Yang ketiga yaitu alam yang berlaku dimanapun. Berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja. Yang kedua yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Yang ketiga yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku di berbagai negara di dunia. Yang keempat yaitu hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara asing. Berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum privat, yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain dengan bertumpu pada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya atau negara dengan alat kelengkapan. Hukum ini dibedakan menjadi 3, yaitu hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum material, yaitu hukum yang memuat semua peraturan tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang berisi peraturan mengenai cara menjalankan hukum material tersebut. Jadi kedua hukum ini saling berhubungan, saling berkaitan. Next. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat diabaikan ketika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai peraturan sendiri. Selanjutnya, hak asasi menurut Universal Declaration of Human Rights. Ada 7. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat legal equality of right, yang kelima judicature and custody right, yang keenam education rights, yang ketujuh wages and occupation right, yang kedelapan social and culture right. Next. Selanjutnya yaitu instrumen HAM. Yang pertama ada Pancasila, yaitu setiap butir-butir sila Pancasila ini mengandung hukum HAM. Yang pertama sila ketuhanan, yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa yaitu pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 28A, pasal 28B ayat 1, 2, pasal 28C ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR nomor
17/MPR/1998 tentang HAM yang dikukuhkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 1998 sebagai salah satu bentuk dan upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Dan yang keempat adalah undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang HAM ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Denia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan HAM. Yang pertama, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tujuan dari Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun fungsi Komnas HAM yaitu sebagai lembaga pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, sebagai penyuluhan tentang hak asasi manusia, sebagai pemantauan tentang hak asasi manusia. Lembaga yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, diatur bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang dari Pengadilan HAM yaitu: pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Lembaga selanjutnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum. LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Adapun peran dari LBH yaitu: yang pertama, relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Yang kedua, membela dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian upaya penegakan HAM. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM yaitu: yang pertama, tidak mengganggu ketertiban. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Kelima, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat untuk mendukung adanya upaya penegakan HAM yaitu: yang pertama, menghormati dan melaksanakan instrumen HAM. Kedua, membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM. Keempat, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM. Kelima, menghargai hak-hak kaum perempuan. Keenam, membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis permasalahan ini bersumber dari Tirto ID yang berjudul Penyebab dan Sejarah Konflik Mesuji yang terkini terjadi lagi. Analisis konfliknya yaitu: konflik lahan antara warga dengan Satpam PT SWA di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir diduga menjadi pemicu yang menimbulkan bentrok sehingga mengakibatkan 7 orang tewas. Korban tewas dilaporkan sebanyak 2 orang warga dan 5 orang adalah satpam perusahaan. Menurut informasi,
Kejadian itu dipicu pihak perusahaan yang disebutkan menyewa sebanyak 40 orang, diduga orang bayaran, untuk menduduki dan memanen lahan perkebunan sawit seluas 300 hektar yang masih disengketakan antara PT SWA dan warga dengan status quo. Petugas pengamanan yang dipekerjakan di PT SWA sempat diingatkan warga atas status area yang masih berkonflik. Namun, terjadi perselisihan dan berakhir dengan adanya warga menjadi sasaran tindak kekerasan oleh pihak suruhan perusahaan itu hingga tewas. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian mendatangi lokasi dan membawa mayat warga yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan petugas perusahaan hingga tewas. Warga pun beramai-ramai mendatangi perusahaan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari perkampungan mereka. Akibat amarah warga, kantor perusahaan yang dijaga beberapa satpam perusahaan dirusak, dan amuk warga ini sulit dibendung sehingga mengakibatkan 4 orang satpam perusahaan tewas. Bentrok itu diduga merupakan bentuk dari rebutan lahan kebun kelapa sawit antara warga desa Sungai Sodong dengan PT SWA seluas 1.200 hektar. Lahan sawit itu diklaim merupakan milik warga, bukan merupakan milik perusahaan. Namun pihak perusahaan dengan menugaskan sekelompok orang yang diduga preman suruhan tetap berusaha memanen sawitnya. Lahan itu masih dalam status quo, namun oleh pihak perusahaan tetap akan dipanen sehingga menimbulkan kemarahan warga. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci atas kejadian tersebut. Memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Mesuji menarik perhatian dunia internasional. Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan belum sebagai pelanggaran HAM berat, seperti jenis kedua, jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Namun, kenyataannya berdasarkan keterangan salah satu penyidik di Komnas HAM menyatakan bahwa dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji belum termasuk sebagai serangan yang meluas dan sistematik, tetapi hanya sebatas sebagai pelanggaran hak untuk hidup, pelanggaran untuk mendapatkan kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Adapun hak-hak yang telah dilanggar dalam kejadian Mesuji ini yaitu yang pertama ada hak untuk hidup. Hak untuk hidup telah dilanggar. Hal ini ditandai dengan adanya nyawa yang tersengkut akibat sengketa lahan di Mesuji. Kasus ini sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Hal ini ditemukan beberapa korban yang meninggal dunia. Dari pihak perusahaan terdapat 5 orang dan dari penduduk Mesuji ada 2 orang. Hal ini telah melanggar HAM. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 menyebutkan setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Yang kedua, ada hak untuk memperoleh kesejahteraan. Hak untuk memperoleh kesejahteraan telah dilanggar karena pihak perusahaan yang telah mengambil mata pencaharian yang menjadi kebutuhan sehari-hari penduduk Mesuji, dan hampir tidak ada lagi tempat pekerjaan selain di daerah yang bersengketa tersebut menjadi sumber mata pencarian. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 menyebutkan setiap negara pada kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak yang diakui oleh kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman. Hak untuk mendapatkan rasa aman telah dilanggar. Hal ini ditandai dengan adanya pembunuhan di wilayah Mesuji yang awal mulanya dilakukan oleh pihak perusahaan, kemudian adanya serangan balik oleh pihak masyarakat. Kejadian ini sangat mengganggu aktivitas warga setempat apabila hendak keluar lokasi tempat tinggalnya. Ini disebabkan adanya perasaan takut warga
kalau terjadi serangan balasan oleh pihak-pihak yang berselisih. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Yang kedua, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji, Sumatera Selatan, yaitu pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan, dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, permasalahan sengketa lahan di Mesuji, Sumatera Selatan telah dilakukan penyelesaian secara negosiasi melalui pertemuan dengan pihak perusahaan, warga, dan aparat. Litigasi atau pengadilan sebagai solusi penyelesaian hukum terakhir menurut penulis untuk mengakhiri konflik sengketa lahan yang menyebabkan pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji, Sumatera Selatan apabila tidak ada upaya damai dari kedua belah pihak. Adapun saran dari kami yaitu, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Berikut adalah daftar pustaka yang kami cantumkan dalam mendapatkan materi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.